Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, sebelum saya mulai konfirmasi bahwa apakah suara saya jelas bagi seluruh hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Alfino, suara saya jelas? Gimana? Oh, jelas. Alhamdulillah kalau itu. Baik. Alhamdulillah yang dinikmati oleh salihat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam majelis yang mulia ini. Saya kembali menyapa seluruh jemaah sekalian, jemaah Qabasiyah, santri-santri Qabasiyah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita semua dalam koridor ta'allum, dalam koridor talabul ilmi, dalam koridor tafaqquh fid din. Alhamdulillah di sini juga ada tadi bersama dengan beberapa santri yang hadir secara offline di sini di koridor yang mulia ini. Bagaimana juga saya menyapa seluruh hadirin yang berada di tempat masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungannya, senantiasa menjagaannya bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang keempat kalau tidak salah, atau yang kelima, karena ini sudah saking lamanya kita bertemu dalam kajian Ulumul Quran ini. Sejak awal pandemi sampai saat ini kita baru mulai kembali. Ini sudah terpaut waktu hampir lebih daripada 5 tahun kita bertemu. Jadi lupa bahkan sampai mana materi disampaikan. Maka saya sangat yakin kalau pengajarnya atau narasumbernya lupa, biasanya penerimanya atau santri-santrinya atau hadirnya jamaahnya biasanya lebih lupa lagi. Jadi ada baiknya saya mungkin mengambil langkah langkah jaga-jaga, ihtiyatan. Jadi kita mundur sedikit tidak apa-apa kalau seandainya memang benar maka kita sampaikan, tidak salah. Hitung-hitung murajaah atau mereview. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah tentang pelajaran Makki dan Madani. Bahwasanya dalam istilah Ulumul Quran ada pembahasan bab Makki dan Madani. Apa itu bab Makki dan Madani? Ini adalah kita berbicara tentang kapan turunnya surat-surat dan Al-Quran. Maka para ulama membagi ada 2 periode besar turunnya Al-Quran. Periode Makkah yang disebut dengan Makki dan periode Madani. Dan kita sudah bahas ketika itu. Kita sudah bahas bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam definisi Makki dan Madani. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya pembedaan Makki dan Madani ini dihitung atau dilihat dari tempat turunnya. Kalau ayat tersebut turun di Makkah, maka disebut ayat Makkiyah. Kalau ayat tersebut turun di Madinah, maka disebut ayat Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan ayat itu Makkiyah atau Madaniyah dilihat dari kepada siapa ayat tersebut ditunjukkan atau yang menjadi arah atau yang menjadi objek daripada ayat tersebut siapa. Kalau yang menjadi objek atau yang ditujukan ayat tersebut kepada penduduk Makkah, maka ayat tersebut disebut Makkiyah. Kalau ditujukan kepada penduduk Madinah, maka ayat tersebut Madaniyah.
ketiga, pendapat yang yakini paling dekat dengan kebenaran atau disepakati oleh katakanlah mayoritas para ulama, bahwasanya definisi makki dan madani itu dibagi berdasarkan periode. Ayat yang turun dari mulai Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, Nabi SAW menjadi Nabi sampai sebelum hijrah itu disebut periode Makki. Jadi ayat-ayat yang turun dalam periode tersebut disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Nah, baik. Ya, putus tadi ada trouble di koneksi. Masih di mute ya. Ini lagi diusahakan. Kenapa? Alhamdulillah. Baik. Tadi ada sedikit kendala dari koneksi, suara saya terputus. Saya lanjutkan bahwasanya pendapat yang ketiga yang diyakini paling dekat dengan kebenaran adalah bahwasanya pembagian ayat-ayat Al-Quran berdasarkan Makki atau Madani itu berdasarkan periode. Periode turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua. Periode sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul sampai hijrah. Dalam periode ini disebut periode Makki. Periode Makki. Adapun setelah Rasulullah SAW hijrah sampai Rasulullah SAW wafat disebut periode Madani. Maka ayat-ayat yang turun dalam periode Makki disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat yang turun atau surat yang turun di dalam periode Madani sejak setelah hijrahnya Rasulullah SAW sampai dia wafat disebut ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah. Kenapa definisi ini yang terakhir ini dianggap definisi yang paling benar, yang paling tepat? Karena sebagaimana dalam ilmu logika, dalam ilmu definisi, ilmu logika, definisi itu harus menjadi mani', jami', mani'. Jami' artinya menyeluruh, mencakup semua sampel-sampelnya. Kemudian mani' berarti dia mengeluarkan semua satuan-satuan atau sampel-sampel yang dibuat daripada definisi tersebut. Jadi definisi yang paling tepat adalah bahwasanya setiap ayat kalau dilihat dari sudut pandang atau kacamata atau dari aspek turunnya di periode Makkah atau Madinah itu bisa mencakup semuanya. Kalau katakanlah kita mendiskusikan definisi yang pertama bahwasanya ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Makkah saja, dan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah saja. Ternyata pada kenyataannya ada ayat-ayat yang turun di luar daripada Madinah dan di luar daripada Makkah. Misalkan ayat turun di Taif, ayat yang turun di Taif ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Mungkin ada ayat yang turun di tengah jalan antara Madinah dengan Makkah, di luar Makkah dan Madinah. Kalau seperti itu nanti akan muncul pertanyaan. Kalau begitu bagaimana ayat tadi yang turun di Taif disebut Madaniyah atau Makkiyah? Masih ada pertanyaan. Artinya definisi tadi belum mencakup seluruh ayat. Lagi-lagi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat Makkiyah adalah yang ditujukan kepada penduduk Makkah atau ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ternyata dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak berbicara secara umum kepada seluruh manusia. Bagaimana kalau yang dituju adalah kepada misalkan orang-orang selain penduduk Madinah selain penduduk Makkah, maka ayat itu akan dimasukkan ke dalam kategori mana?
Jadi itu masih belum rapi, masih belum logikanya belum masuk untuk mencakup seluruh ayat-ayat Al-Quran yang turun. Maka yang paling masuk akal, yang paling tepat adalah kategori yang terakhir atau definisi yang terakhir, bahwasanya ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di periode setelah Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul sampai hijrah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang turun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Itu secara singkat tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali, kenapa pembahasan ini menjadi penting, atau kenapa para ulama sangat memperhatikan sekali mana ayat yang turun di Makkah, mana ayat yang turun di Madinah. Bahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata kepada para murid-muridnya, beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi la ilaha illa hu, wallahu alladzi la ilaha illa hu, atau la ilaha ghairuh." Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya. Apa yang ingin dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat." Tidaklah turun satu ayat dari kitab Allah Al-Quran Al-Karim melainkan aku tahu di mana dia turun. Wala ayatun min kitabillahi nazalat illa wa ana a'lamu fihi ma nazalat. Dia melanjutkan, dan tidak ada satu ayat dalam kitab Al-Quran ketika dia turun melainkan aku tahu dalam rangka apa, atau dalam tema apa, dalam pembahasan apa, dalam kondisi apa, dalam kasus apa ayat tersebut turun. Karena beliau mengatakan, "Lau a'lamu," kalau seandainya aku tahu, "ahadan a'lamu minni bi kitabillah," kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih tahu daripada saya tentang kitabullah Al-Quran ini yang bisa dicapai oleh onta, saya aku akan datang dia akan baca. Artinya apa? Para sahabat Nabi, terutama para ulama ya, Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan tentunya Khulafaur Rasyidin, seluruhnya sangat benar-benar memperhatikan Al-Quran dari inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Al-Quran ini turun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, yang dijaga itu apanya? Apakah ayat-ayatnya saja? Kalau ayat-ayatnya jelas, kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran sampai saat ini tidak berkurang satu huruf pun sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya masih 100% orisinil. Satu huruf pun tidak berkurang daripada Al-Quran. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hufaz. Pertama, yang menghafal jutaan orang. Kemudian Al-Quran juga tertulis di atas mushaf dan juga dihafal oleh akal-akal atau otak-otak manusia yang jumlahnya lebih daripada ribuan. Saya yakin jutaan orang saat ini di dunia banyak yang hafal Al-Quran tertulis. Itu menjaga Allah Subhanahu wa taala terhadap teks Al-Quran. Kemudian ternyata para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjaga Al-Quran ini dari sisi teksnya saja. Seperti yang tadi disampaikan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Al-Quran ini dari sisi perangkat untuk memahaminya. Karena
Al-Quran ini adalah kitab al-hidayah, kitab hidayah, kitab untuk sebagai sumber hidayah bagi umat Islam, orang-orang yang bertakwa. Ketika menjadi kitab hidayah, menjadi kitab petunjuk yang harus kita pahami, yang menjadi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, maka benar-benar harus dipahami. Sementara bahasa yang digunakan oleh Al-Quran atau teks ayat-ayat Al-Quran ini turun ribuan tahun yang lalu. Katakanlah sekarang 1442 Hijriah. Berarti sekitar 1500 tahun yang lalu Al-Quran ini turun. Atau 1400 Al-Quran itu berada di atas muka bumi. Dengan bahasa orang Arab terdahulu dan dengan kondisi lingkungan, situasi kondisi orang Arab terdahulu, kemudian pertanyaannya, orang zaman ini bisa paham Al-Quran itu dari mana? Bagaimana caranya? Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, yang Allah jaga tidak hanya teksnya, tetapi yang Allah jaga dari Al-Quran ini juga perangkat, sarana, prasarana untuk memahami. Salah satunya adalah melalui akal-akal para ulama dari kalangan sahabat Nabi, diturunkan kepada tabi'in, generasi-generasi seterusnya sampai kepada kita. Kita bisa temukan saat ini, ternyata subhanallah, perangkat untuk memahami Al-Quran tidak berkurang sampai kepada kita relatif atau bisa katakan lengkap. Dari mulai ilmu asbabul nuzul, dari mulai ilmu mati dan mati yang tadi saya pisahkan atau disebutkan. Jadi Al-Quran turun kepada kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dijaga teksnya saja, tetapi juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikut perangkat untuk memahami bahasa Arab. Coba lihat bahasa yang lain. Bahasa Inggris 300 tahun yang lalu bahasa Inggris sekarang sudah sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Mungkin 300 tahun yang akan datang, apalagi 1000 tahun yang akan datang, tidak akan ada yang paham bahasa Inggris. Tapi atau katakanlah bahasa Indonesia punah. Agar tadi bahasa Arab, Allah jaga bahasa Arab perangkat untuk memahami Al-Quran. Allah jaga bahasa tersebut memang berkembang, tetapi tidak berkembang secara liar yang merubah fondasi-fondasi. Sehingga kalau kita baca teks Al-Quran atau teks tentang atau hadis Nabi menggunakan bahasa Arab yang kita pelajari saat ini, masih sama, kita masih bisa memahami. Bahkan jauh daripada itu, kita baca teks-teks atau syair-syair yang dikarang sebelum Islam pun masih bisa kita pahami. Ini apa? Lagi-lagi menjadi sebuah penekanan, menjadi sebuah menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjaga Al-Quran ini tidak hanya teksnya dari pengurangan, dari penyelewengan, tetapi juga menjaga perangkatnya, perangkat untuk memahami. Karena tidak ada gunanya seandainya pun teksnya terjaga, tapi ternyata Al-Quran tidak bisa dipahami oleh manusia zaman sekarang. Seperti kita dapat buku panduan, ya, orang Indonesia, orang Depok, orang Jakarta, kita dapat buku panduan menggunakan bahasa Zimbabwe misalnya. Siapa yang paham bahasa Zimbabwe ini? Tidak ada. Meskipun itu buku panduan, kita baca, dia nggak paham. Untuk apa? Itu logikanya begitu. Allah Subhanallah, Allah turunkan Al-Quran bersama perangkatnya Allah jaga juga sampai hingga akhir, sampai kepada kita sampai hari ini. Baik, itu gambaran atau sedikit mukadimah terkait tentang materi mati dan madani. Kenapa sampai sedemikian rupa para sahabat memperhatikan mana yang turun
periode Makkah dan mana yang turun di periode Madinah. Itu secara umum. Bahkan secara detail lagi, ya, Al-Quran atau para ulama benar-benar memperhatikan Al-Quran, tidak hanya ayat yang turun di Makkah dan Madinah saja, bahkan diperhatikan mana ayat yang turun di malam hari, mana ayat yang turun di siang hari, mana ayat-ayat atau surat-surat yang turun di musim dingin, mana surat-surat turun di musim panas, mana yang turun di Taif, mana yang turun di Mina, mana yang turun di Makkah, mana yang turun. Itu saking dulu para sahabat, para tabi'in dan para ulama kita benar-benar memperhatikan atau sangat care dengan Al-Quran. Sudah kita sampaikan, dan itu sangat mudah dan penting untuk mengetahui apakah Al-Quran atau surat ini turun di Makkah atau di Madinah, atau termasuk periode Makkiyah atau termasuk periode Madaniyah. Itu zaman sekarang sudah sangat mudah. Itu tinggal baca, lihat mushaf, biasanya mushaf terjemahan atau mushaf yang ada sedikit syarahnya, ada keterangan-keterangannya. Biasanya di permulaan itu disebut misalkan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini Madaniyahkah, Makkiyahkah? Dan surat Al-Baqarah surat disebut surat Madani, ayatnya berapa? Contoh. Atau buka buku tafsir, meskipun tidak bisa baca bahasa Arab, kan ada tafsir-tafsir yang terjemahan. Di depannya pasti disebutkan. Misalkan surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah kecuali ayat 51, 52, 53. Jadi satu surat itu terkadang tidak semua surat turun di periode Makkah, tidak semua surat turun di periode Madinah. Terkadang secara umum surat itu disebut Makkiyah bukan karena semua ayatnya turun di situ atau di Makkah atau di periode Makkah, tetapi secara mayoritas ayat-ayatnya turun di periode Makkah. Tapi kemudian ada keterangannya, kecuali ayat sekian, ayat sekian. Subhanallah. Nah, itu kemudian kalau kita berbicara, ya mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih fungsinya? Apa sih fungsinya kita mengetahui Makki dan Madani, gitu ya? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita mengetahui mana ayat-ayat Madaniyah, mana ayat-ayat Makkiyah? Yang pertama, faedahnya saya akan sebutkan 3 saja, ya, secara garis besar. Ini sangat bermanfaat bagi mufassir, bagi para penafsir Al-Quran, untuk mengetahui mana yang terlebih dahulu, mana yang datang belakangan. Karena ketika kita mengetahui ayat misalkan turun di Makkah, kemudian ayat tersebut berbicara tentang apa, sebuah teks itu akan mudah dipahami oleh penerima teks ketika dia tahu ayat ini turun dalam kondisi apa atau dalam kejadian apa. Ketika turun di Makkah, yang dibicarakan siapa, itu akan mudah memahami bagi siapa, bagi penafsir. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama, memahami untuk membantu kita atau para ulama tafsir memahami atau untuk menafsirkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, dalam istilah syariat Islam, contoh ada ilmu nasikh wal mansukh. Nasikh dan al-mansukh. Ada hukum yang datang duluan, kemudian dinasakh. Dinasakh itu dihapus hukumnya oleh ayat yang datang belakangan. Oleh ayat yang datang belakangan. Nanti kita akan berikan contohnya ketika kita berbicara tentang proses turun ayat khamar misalnya. Jadi ada ayat yang datang duluan membicarakan atau menetapkan suatu hukum. Hukum ini boleh. Tapi ternyata ada ayat yang lain mengatakan hukum ini tidak boleh. Perbuatannya tidak boleh. Kalau kita melihat dua ayat tersebut tanpa mengetahui mana yang datang terlebih dahulu, mana yang datang belakangan, maka kita akan mengatakan, oh, ada kontradiksi dalam Al-Quran. Tapi ternyata ketika para ulama mengklasifikasi mana yang makki, mana yang madani, disitu menjadi terang bahwa mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan. Maka yang datang duluan,
dengan yang terbaru dengan dalil yang belakangan. Yang kedua, dihapus hukumnya menjadi mansukh dengan ayat-ayat yang datang sebelumnya. Itu manfaat atau faedah yang pertama. Faedah yang kedua tentang manfaat adalah kita dapat merasakan atau menghayati, mempelajari bagaimana retorika Al-Quran dalam berdakwah, mengajak manusia kepada yang Allah SWT. Tentunya kalau kita berbicara dengan orang Makkah yang saat itu mereka sama sekali tidak meyakini hari akhirat, tidak meyakini ada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meyakini akan ada kehidupan setelah mati. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada orang Makkah itu berbeda dengan nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat kepada penduduk Madinah yang dimana mereka itu sudah beriman atau mayoritas sudah masuk Islam. Maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kepada penduduk Madinah karena mereka sudah beriman. Adapun ketika Allah Subhanahu Wa Taala ke penduduk Makkah atau ayat-ayat yang turun di Mekah atau di periode Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala sering menyebut mereka dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Itu contoh, dan itu hanya contoh dari aspek panggilan. Kalau kita berkaji, nanti kita sebutkan tentang apa perbedaan gaya penyampaian Al-Quran periode Makkah dengan gaya penyampaian Al-Quran periode Madinah. Faedah yang ketiga adalah dengan mengetahui atau melacak ayat-ayat atau mengurutkannya, bahkan itu diurutkan. Ada yang turun dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, setiap tahunnya diurutkan begitu, meskipun tidak semuanya, tapi mayoritas diurutkan. Itu secara tidak langsung atau secara langsung mempelajari juga tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak bisa dipisahkan antara sejarah Nabi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini turun bersama dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejak pertama kali jadi Rasul, kemudian berdakwah di Makkah selama 13 tahun, hijrah ke Madinah, kemudian hidup di Madinah selama 10 tahun kurang lebih, dan seterusnya. Itu kehidupan Rasulullah SAW. Itulah penafsiran daripada Al-Quranul Karim. Jadi mengetahui seluk-beluk turunnya Al-Quran itu juga berarti mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Oh tidak. Saya pikir ada suara. Baik, lanjutkan. Ya, sebentar lagi ya. Kemudian kita sekarang akan berbicara apa sih perbedaan ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah. Ada kriteria-kriterianya yang bisa kita ketahui, atau bagaimana cara mengetahui ayat-ayat Madaniyah dan Makkiyah. Nah, metode para ulama untuk mengetahui mana ayat Makkah dengan Madinah, bagaimana caranya? Kalau para sahabat Nabi kan jelas, ya. Ibnu Mas'ud tadi mengatakan, saya tahu tidak ada ayat satupun yang turun melainkan saya tahu di mana turun, kapan turun, dan kepada siapa turun, ya. Dalam kondisi apa turun. Itu Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala. Kalau para ulama bagaimana ketika menetapkan apakah ini Makki, apakah ini Madani? Ada dua metode. Yang pertama metode nakli. Nakli itu artinya informasi berdasarkan khabar, informasi. Nakli artinya nakala yang keluar artinya memindahkan. Jadi memindahkan itu artinya maksudnya penyampaian. Ada proses transformasi pengetahuan. Jadi sama'i nakli itu berarti mengetahuinya dengan cara dari informasi atau berita. Seperti yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Misalkan Ibnu Mas'ud mengatakan surat ini turun pada tahun sekian.
atau surat ini turun pada kejadian ini, kejadian itu. Itu bicara pada para ulama, bicara pada muridnya tadi, yang tadi muridnya mengatakan kepada murid mereka tadi tabi'in, dan terus dicatat oleh para ahli tafsir sampai kepada kita. Istilah mudahnya, artinya mereka dapat informasi ini maki itu dari lisan para sahabat disampaikan kepada tabi'in, dan terus selanjutnya sampai kita. Itu metode pertama. Jadi itu namanya bil maksur. Istilahnya maksur itu bisa kita temukan ya. Kita bisa temukan di kitab tafsir bil maksur. Ada kitab tafsir bil maksur. Bil maksur itu artinya dengan riwayat. Ada jenis-jenis tafsir, nanti kita mungkin akan sampai pada pembahasan tentang berbagai macam jenis penafsiran atau model tafsir Al-Quran. Salah satunya adalah tafsir maksur. Tafsir maksur artinya menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat atau dari tabi'in, atau setidaknya dari sahabat atau dari tabi'in. Mereka bercerita tentang penafsiran ayat ini adalah ini, itu diriwayatkan, diceritakan sampai kepada kita. Begitu juga tentang kapan ayat Al-Quran turun, itu juga bil maksur. Itu metode yang pertama. Metode kedua adalah dengan menggunakan metode qiyas. Setelah diteliti dari ayat-ayat Makki, dari ayat-ayat Madani, mereka memiliki ayat-ayat tersebut masing-masing memiliki kekhasan yang akan disebutkan. Madani khasannya apa, ayat-ayat Makki kekhasannya apa. Ada ayat-ayat yang tidak tersebut atau tidak disebut oleh para sahabat, oleh para tabi'in, ayat itu turun di mana, surat itu turun di mana, maka para ulama caranya mengkiaskan. Oh, ayat ini secara sifat, secara karakter mirip dengan yang Madani atau mirip Makki. Kalau dia mirip dengan Makki, maka dimasukkan oleh para ulama dia termasuk ayat-ayat atau surat Makkiyah. Kalau ternyata mirip dengan karakteristik surat-surat Madaniyah, maka mereka dimasukkan ke dalam surat-surat Madaniyah. Apa karakteristiknya atau kriteria surat Makki atau Madani? Kita mulai daripada surat Makki. Ini yang sudah dirumuskan oleh para ulama dan dibuat poin-poinnya oleh Syekh Manna Al-Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran. Nah, yang pertama, kriteria surat Makki ya. Dia mengatakan kullu suratin biasa jena bayya makkiyah. Setiap surat yang di situ ada ayat sajadah, itu berarti surat Makkiyah. Jadi kalau kita nemu dalam Al-Quran di situ ada surat, ada ayat sajadah di mana kita disunahkan untuk sujud oh berarti surat itu surat Makkiyah. Yang kedua, kullu suratin fiha lafzu kalla. Setiap surat yang ada kata kalla itu adalah surat Makkiyah. Surat apa yang ada kallanya? Rata-rata surat yang pendek-pendek. Kalla innal insana latugha. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ada kallanya, itu surat Makkiyah. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, kullu suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada surat ya, ada surat Al-Qur'an, ada panggilan di situ ya ayyuhan nas dan tidak ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti Makkiyah. Berarti itu adalah surat yang turun di periode Makkah, kecuali surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu mendapatkan pengecualian. Berarti surat Al-Hajj ini adalah surat Madaniyah. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Kecuali surat Al-Hajj. Yang keempat, kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umam al-ghafirah fa hiya makkiyah siwa al-baqarah. Semua surat di mana terdapat di situ kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu atau kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Lut atau umatnya umat terdahulu lah pokoknya, selain sebelum umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah.
Tidak ada pengecualian kecuali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat Madaniyah. Yang kelima, kullu suratin fiha Adam wa Iblis fahiya makkiyah siwa Al-Baqarah. Setiap surat yang di situ terdapat kisahnya Nabi Adam dengan Iblis itu surat makkiyah kecuali Al-Baqarah. Tidak ada pengecualian lagi. Jadi kalau nemu di ayat di surat misalkan surat Sad, surat Al-Hijr, di situ ada cerita Nabi Adam dan Iblis. Dan itu surat makkiyah kecuali Al-Baqarah. Al-Baqarah surat Madaniyah. Kullu suratin tuftahu bi hurufit haji alif lam mim alif lam ra ha mim dan seterusnya, semuanya makkiyah kecuali Az-Zahrawain, kecuali 2 surat ada pengecualian. Ini surat-surat yang depannya ada huruf-huruf hijaiyah yang tidak diketahui maknanya. Biasanya para mufassir atau para penerjemah Al-Quran menyebut di situ artinya wallahu a'lam bi muradihi. Allah hanya Allah yang tahu dengan maksud daripada makna alif lam ra dan seterusnya, atau sad kaf ya ain sad surat Maryam. Itu surat-surat makkiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu dari sisi kriteria. Ada sisi kekhasannya. Kekhasan surat makkiyah. Apa kekhasan surat makkiyah? Di surat-surat makkiyah selalu yang menjadi pembahasan adalah dakwah kepada tauhid. Karena periode itu periode di mana Al-Quran berbicara kepada penduduk Makkah yang masih musyrikin, musyrikin rata-rata. Maka Al-Quran akan mengajak mereka untuk berpikir, untuk merenungi alam semesta, bahwasanya tidak mungkin ada 2 Tuhan atau bahkan lebih dalam semesta ini. Dia mengajak kepada tauhid. Itu ciri-ciri surat makkiyah, mengajak kepada tauhid, menetapkan kenabian Muhammad SAW, kemudian berbicara tentang hari akhirat, ya, kemudian hari kiamat, azab neraka, surga dan sebagainya. Apalagi di situ ada biasanya dialog atau debat dengan orang-orang musyrikin, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sering menggunakan dalil-dalil akal. Itu berarti surat makkiyah. Kedua, selain tauhid itu juga menanamkan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar akhlak Islami. Yang ketiga tadi ya, sudah disebutkan bahwasanya kekhasannya adalah bercerita kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu. Selanjutnya adalah surat-surat makkiyah. Kekhasannya adalah ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya selalu pendek-pendek. Mayoritas ya kita bisa baca di yang kita sudah hafal rata-rata juz 30 itu makkiyah. 30 itu mayoritas makkiyah. Oh iya boleh, oke, balik. Atau udah sedikit lagi, ya kan tadi sudah makkiyah ya, makkiyah. Sekarang kita bahas tentang kekhasan atau surat Madaniyah. Singkat saja, kurang dari 5 menit. Baik. Kriteria surat Madaniyah, kalau tadi makkiyah sudah, ya. Surat Madaniyah itu adalah kullu suratin fiha fariidah au had fahiya madaniyah. Setiap surat yang di situ membahas tentang kewajiban, ya, kewajiban-kewajiban, hukum-hukum syariat, apalagi tentang had itu maksudnya yang kaitannya misalkan hukum mencuri, yang had itu adalah hukuman atas sebuah maksiat atau dosa. Hukumannya sudah ditentukan oleh Al-Quran, seperti potong tangan, seperti cambuk dan sebagainya, itu had. Berarti itu surat Madaniyah. Dan setiap surat disebutkan tentang kisah kaum munafikin, itu juga surat Madaniyah, karena orang munafik itu adanya di Madinah ketika itu, kecuali dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat makkiyah. Kullu suratin fiha mujadalah ahli kitab fahiya madaniyah. Setiap surat di mana di situ ada diskusi atau perdebatan, surat ayatnya mendebat atau berdiskusi dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, berarti itu adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu
sudah ada pembahasan ibadah tentang bagaimana wudhu, bagaimana sholat, itu ada bagaimana hukuman-hukuman ya syariat gitu ya, tentang sistem keluarga, tentang harta warisan, tentang jihad fisabilillah, tentang sholat, hubungan sosial, hubungan antar masyarakat dan sebagainya. Itu sifat daripada surat-surat Madaniyah. Jadi itu kriteria daripada surat-surat Madaniyah atau Makkiyah. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih jelasnya ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Apakah ya Mas George Alvino, ahlan wa sahlan. Dari siapa? Jadi koneksi. Oke, siap. Oke, sudah. Oke. Ya, silakan. Oh iya. Ya. Lah. Tamam. Rata-rata kitab-kitab tafsir itu membahas Al-Quran berdasarkan urutan dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Kalau kita ingin tahu kitab tafsir ya, yang sesuai dengan Asbabun Nuzul, ya ada kitanya kitab Asbabun Nuzul. Kitab Asbabun Nuzul itu ya disusun berdasarkan tidak semuanya, tapi ada beberapa kitab Asbabun Nuzul disusun berdasarkan urutan turunnya. Mulai surat Iqra, surat Al-Alaq, surat Al-Dasir, sampai yang terakhir surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah yang ayat 281, 282, 283 itu ayat yang terakhir turun. Tetapi perlu dicatat bahwasanya tidak semua ayat atau tidak semua Al-Quran, tidak semua ayat dari Al-Quran ketika turun itu ada asbabun nuzul. Tidak semua surat atau tidak semua ayat menyebabkan itu ada asbabun nuzulnya. Terkadang dia turun gitu saja. Sebagian ayat Al-Quran turun karena ada peristiwa yang melatar belakangi. Kemudian Al-Quran turun menjawab atau mengomentari peristiwa tersebut. Meskipun memang sejak awal Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz atau Fasama Dunya fi Baitul Izzah. Jika kita berbicara tentang proses turunnya Al-Quran, itu yang saya tahu. Jadi saya belum pernah, kalau saya pribadi ya, selama ini saya baca tafsir itu ya Tafsir Al-Tabari, Al-Baghawi atau Al-Maraqi, itu semuanya saya baca itu ayat tafsir yang berdasarkan juz dari Al-Fatihah sampai terakhir. Saya belum pernah baca kitab tafsir yang berdasarkan asbabun nuzul, kecuali kitab asbabun nuzul sendiri. Asbabun nuzul sendiri saya punya kitabnya, itu saya lupa pengarangnya siapa. Itu karena menyampur kitab itu disambungkan dengan kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain kemudian di bawahnya ada kitab asbabun nuzul. Jadi semuanya kitab asbabun nuzul. Jadi walaupun nanti kalau misalkan ada kesempatan lain, insya Allah saya akan cari informasi tafsir apa secara tafsir ya, bukan kitab asbabun nuzul yang membahas Al-Quran
Ya, ini kita sudah membahas kaitan ini. Ya, saya lupa apakah pertama atau ketiga atau kedua atau ketiga, tapi kita sudah pernah singgung masalah ini. Apakah ini yang ditanya proses penulisannya atau proses penyusunannya? Kelihatannya penyusunannya, maksudnya penyusunan dalam arti siapa yang menyusun setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah, kemudian setelahnya Ali Imran, setelahnya An-Nisa. Al-Quran sebelum turun ke bumi itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian nazala fi Baitul Izzati minal dunya, minas sama'i dunya, turun ke Baitul Izzah. Di langit pertama, langit terendah ada sebuah tempat namanya Baitul Izzah. Di sebelah tempat turunnya Al-Quran. Itulah yang makna daripada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu adalah turun daripada Lauhul Mahfuz atau dari langit ke-7 ke Baitul Izzah. Itu turun secara utuh, turun 30 juz sebagaimana yang kita saksikan di mushaf saat ini. Ada turun sudah lengkap gitu. Jadi bukan terjajah. Kemudian ternyata turun pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun setelahnya surat Al-Muddatsir. Kemudian surat Al-Lail secara terpisah. Bagaimana kok bisa tersusun seperti itu? Ketika ayat turun, Rasulullah SAW memanggil sahabat yang bisa tulis. Tapi kemudian media penulisannya karena masih sangat terbatas itu bermacam-macam. Medianya ditulis di atas kertas, ada yang ditulis di atas kulit binatang ternak, ada yang ditulis di atas tulang, ada yang ditulis di atas kayu dan batu dan sebagainya. Tetapi setiap kali Rasulullah SAW mengatakan atau memanggil orang menulis, ayat turun misalkan, Rasulullah akan bilang kepada sahabat atau sekretaris atau sahabat yang penulis tadi, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Memang tidak disebut nomornya karena penomoran itu datang belakangan, tapi disebutkan ayatnya apa. Letakkan ayat ini setelah ayat ini, terus begitu. Sehingga pada akhirnya dirapikan di zaman dimulai dengan di zaman Abu Bakar, zaman Umar, dan selesai akhirnya di zaman Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jadi penyusunannya itu bukan ijtihad atau bukan hasil ijtihad atau hasil pemikiran manusia atau bahkan Nabi sekalipun, bukan. Urutan mana Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya itu bukan ijtihad manusia. Bahkan Nabi pun tidak. Tapi itu memang berdasarkan wahyu, sudah dari sananya, sudah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu urutannya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, silakan. Pergerakan. Sebenarnya yang ingin Allah sampaikan atau yang ingin disampaikan oleh Al-Quran, kata-kata nazalah itu menggambarkan bahwasanya kemuliaan Al-Quran
menggambarkan kemuliaan Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu luhur, Al-Quran itu kemuliaannya tinggi. Maka menggunakan kata-kata dan memang kalau kita cari tidak ada ungkapan yang lebih tepat daripada itu. Apa lagi ungkapan yang lebih tepat daripada itu? Karena kita sebagai makhluk yang hidup di atas bumi, ya, kita nggak mungkin misalkan Allah akan bilang naik dari atas ke bawah, karena di bawah kita bisa menyaksikan apa yang di bawah kita. Tapi kalau yang karena ini datang dari hal dari yang gaib, ya, dari yang maha gaib, dari maha yang tidak terlihat, maka harus diungkapkan dengan kata-kata yang menurut pandangan manusia dari arah yang tidak bisa dilihat oleh manusia tersebut. Dari mana lagi kalau bukan dari atas? Karena kalau dari bawah manusia bisa lihat bahwa kita ada tanah, ataupun kalau misalkan digali lagi, digali itu ya akan ketemu. Tapi kalau ke atas ya itu isyarat bahwasanya Al-Quran ini datang dari yang maha gaib. Al-Quran ini luhur, Allah Subhanahu wa taala maha luhur, maha tinggi. Maka itu ungkapan yang digunakan adalah nazar. Itu tidak berarti Syekh Haman Al-Qadhiri mengatakan itu tidak berarti bahwasanya Al-Quran itu turun nuzul itu bukan berarti dari atas secara fisik, tapi secara maknawi saja. Secara itu majazi maknawi. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan antum Ustaz Syed Alvin. Yang kedua dari pertanyaan tentang bagaimana tahu para sahabat atau ulama tentang asbabun nuzul. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya dari lisan-lisan atau berdasarkan informasi, berdasarkan berita. Umat Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Bahwasanya umat kita adalah umatul isnad. Kita memiliki persanadan, kita memiliki urutan riwayat sanad. Mungkin dari sahabat Nabi Muhammad SAW, katakanlah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, para ulama dari kalangan sahabat, mereka menghadirkan murid-murid mereka menyampaikan secara lisan. Kemudian murid-murid mereka, sebagian ada yang mencatat, sebagian menghafal, kemudian mereka menyampaikan lagi kepada murid-murid mereka, tabi'in. Mereka sejak saat itu mulai mencatat perkataan para sahabat. Sebenarnya hal-hal ini sudah dicatat oleh para sahabat bahkan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Maksudnya apa? Hadis Nabi pun sudah dicatat ketika itu. Hadis Nabi dicatat itu tidak hanya perkataan Nabi, tapi juga peristiwa yang ada ketika itu dicatat oleh sebagian para sahabat. Nah, ditambah dengan penyampaian secara lisan tadi. Kemudian datanglah masa tajwid, masa pembukuan. Masa pembukuan ini bersama tidak hanya pembukuan hadis, tapi juga pembukuan semua riwayat. Dibukukan. Yang sebelumnya sudah dicatat tapi dalam kondisi kurang teratur, tidak dibukukan. Abad datanglah masa pembukuan. Di istilah sejarah itu ada asrul tajwid, masa pembukuan, bukan pencatatan tapi pembukuan. Sehingga dulu ada orang yang ngomong di televisi, dia bukan ulama, orang awam, tapi kelihatannya dia banyak bicara. Kemudian dia bilang hadis Nabi itu dicatat 200 tahun setelah Rasulullah SAW. Bukan dicatat tapi dibukukannya setelah 200 tahun. Kalau dicatat sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, sudah dicatat oleh beberapa para sahabat hadis-hadis tadi. Termasuk Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas itu kalau kita baca tentang tafsir Ibnu Abbas, ada beliau punya mushaf sendiri. Di mana mushaf
sudah tercatat, kemudian terus begitu dibukukan sampai kepada kita. Jadi kalau kita baca katakanlah kitab-kitab hadis, ya kitab-kitab hadis juga yang kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi sampai dengan Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, Al-Muwatta dan sebagainya, ada di situ tema-tema yang membicarakan tentang sebab-sebab korban. Jadi melalui pencatatan-pencatatannya. Selain kemudian setelah itu ada ulama-ulama yang memisahkan riwayat-riwayat yang sudah diriwayatkan oleh para ulama hadis tadi, dipisahkan, digabung jadi ini hadis-hadis yang khusus atau riwayat-riwayat yang khusus membicarakan tentang turunnya ayat Al-Quran. Maka jadilah kitab Asbabun Nuzul. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan antum. Wallahu a'lam bishawab. Atau dari sini ada yang mau bertanya yang hadir di offline? Di sini tidak banyak yang offline, ada 5 orang ya, 5 orang, 3 orang santri dan 2 orang kameramen teknisi, agar tahu ya, ini meskipun di sini ada yang offline tapi tidak sesat, masih protokol kesehatan. Oke, baik. Sambil menunggu ada yang bertanya, jadi biasanya gitu ya, mungkin ada yang beberapa yang sudah hadir offline bersama kita sebelum pandemi datang. Biasanya saya menghadirkan PowerPoint, jadi ada PowerPoint yang saya tampilkan. Tapi karena ada beberapa kendala, saya tidak bisa menghadirkan PowerPoint dan insya Allah ke depannya saya akan menyampaikan materi yang bisa menampilkan juga ada yang dilihat, jadi ada PowerPoint, kemudian mungkin ayatnya saya tampilkan, hadisnya saya tampilkan, jadi jamaah sekalian bisa ayatnya, hadisnya atau melihat poin-poinnya yang ada juga untuk memahami. Jadi atas kekurangan atau tidak nyaman pada malam ini, saya pribadi dan juga mewakili teman-teman meminta maaf kepada seluruh jamaah sekalian. Oh, Masya Allah. Oh ya, tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Justru di masa itulah semua riwayat ditulis. Di masa itulah semua riwayat ditulis. Al-Quran itu diturunkan oleh kata Rasulullah SAW ala sab'ati ahruf, ya, pada atau atas 7 huruf, dalam arti 7 macam qiraat. Nah, jadi ketika Al-Quran itu turun dengan berbagai macam cara baca, kemudian dicatat semuanya, kemudian digabungkan, diakumulasi, dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, terus sampai zaman Umar bin Khattab. Ketika zaman Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, Al-Quran itu disatukan dari berbagai macam riwayat, dari berbagai macam cara baca yang berbeda-beda disatukan. Yang biasa saya sampaikan adalah idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu yang ada dalam tulisan saat ini. Yaitu ada fatasabbatu. Ada fatasabbatu. Dalam surat Al-Baqarah it'amu ta'amu miskin. Dalam riwayat lain masakin, bukan miskin tapi menggunakan bentuk jamaknya masakin. Kemudian yang berbeda-berbeda begitu
itu bukan berarti yang lainnya bukan Al-Quran, tetapi memang begitulah Al-Quran diturunkan. Ceritanya ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda. Umar bin Khattab mendengar, kok ini beda cara bacanya? Langsunglah dibawa sahabat itu, ditarik oleh Umar bin Khattab, ayo ikut sini ya, kita ngadap Rasulullah SAW. Sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, sahabat ini, orang ini baca Al-Qurannya begini. Kata Rasulullah, hakadha unzil. Memang begitulah diturunkan. Artinya apa? Oh, ternyata memang ada beberapa ayat, tidak semua ayat, ada beberapa ayat cara bacanya beda. Nah, cuma ketika itu cara baca berbeda ini sampai pada level beda tulisan, beda penulisannya. Miskin sama masakin itu beda penulisannya. Ketika di zaman Utsman disatukan penulisannya, dikembalikan kepada bahasa yang paling otoritas, yaitu bahasa orang Quraisy, bahasa pemersatu. Kalau ada yang lain, ada yang berbeda, yang lainnya supaya tidak terjadi banyak perdebatan ke depannya, kan semakin Islam semakin meluas, kemudian orang awam atau ya banyak orang yang belum mengerti Islam tapi mungkin mereka bersemangat beragama, seterusnya itu nanti akan menjadi polemik, akan menjadi fitnah. Untuk mengurangi hal tersebut, maka Sayyidina Utsman bin Affan berijtihad untuk menggabungkan semua riwayat. Jadi semua riwayat digabungkan, dijadikan satu, yang berbeda tulisan disamakan, disatukan, dikembalikan kepada bahasa Arab yang utama, yaitu bahasa Arab kaum Quraisy. Karena kata Utsman bin Affan, ada lughat Quraisy, untuk Al-Quran itu diturunkan berdasarkan bahasa Arabnya orang Quraisy. Itu menurut beberapa riwayat, maka diambil bahasa Quraisy yang tidak sesuai atau yang tidak sama disatukan. Sekarang Al-Quran sudah sama tulisannya, yang tetapi ya, kalau awal itu sampai pada level tulisan yang berbeda, sekarang level tulisannya sudah sama, tetapi bacaannya tetap dilestarikan. Nah, yang berbeda itu bacaannya saja, cara bacanya. Ada yang bacanya misalkan salat jadi salah, sirat jadi zirat. Nah, itu cara bacanya saja yang berbeda, tapi tulisannya sudah satu. Jadi sejak zaman dulu itu sebenarnya Al-Quran itu ditulis dengan cara riwayat atau cara baca yang berbeda-beda. Justru disatukan di zaman Utsman bin Affan. Akhirnya sejak zaman Utsman bin Affan tulisannya sama, tetapi silahkan kalau membacaannya beda-beda. Maka muncullah bacaan Al-Quran muncul. Memang artinya sampai kepada kita berbagai macam riwayat Indonesia, riwayat Hafaz. Di negara lain, contoh misalkan di Aljazair, mereka secara umum mengaku dibantu dengan cara warsh. Silahkan nanti searching di YouTube atau di mana, qiraah warsh orang Jazair atau cara baca Al-Quran orang Jazair. Silahkan nanti akan ketemu agak sedikit beda cara bacanya. Biasanya qari internasional itu qari internasional yang senior, Muammar Zeta itu suka kalau baca Al-Quran itu mereka menyenandungkan Al-Quran itu biasanya menggunakan variasi dengan qiraat yang lain, tidak hanya qiraat hafaz saja. Itu kita dengar kok beda ya, saya baca qul huwallahu ahad, dia membaca qul huwallahu ahad ketika sampai pada ayat. Kalau kita baca kufuwan ahad, beliau membaca kufan ahad. Dulu kita bingung kok baca Al-Qurannya begitu nggak sama dengan yang diajarkan guru ngaji. Ternyata dia sudah menguasai ilmu qiraat itu, wajah lain atau sisi lain atau pendapat lain atau riwayat lain daripada cara membaca Al-Quran itu. Jadi semoga itu bisa menjawab pertanyaan siapa ini Nur Ilmasyur.
yang mutakhasis untuk orang-orang yang memang ingin mempelajari tafsir Al-Quran. Sebenarnya ini bukan ilmu untuk orang awam sebenarnya. Tetapi kalau ingin belajar, ingin tahu, ya kita yang awam ini ingin berpindah, ingin maju, ya ingin progres untuk menjadi orang-orang yang mengenal ilmu atau wawasan tentang tafsir Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Ya. Maka inilah mengapa rahasianya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menyebutkan asbabun nuzul. Ketika ayat turun, sampaikan ayat ini turun dalam peristiwa itu nggak ada. Tidak ada satupun hadis Nabi yang berbicara masalah itu. Nah, itu kata para ulama. Kenapa sampai demikian? Artinya hal ini memang tidak wajib diketahui oleh seluruh umat Islam. Hanya menjadi fardu kifayah untuk para ahli, oleh para ulama. Jadi kalau nanti pembahasannya agak sedikit detail, kemudian mungkin sedikit menguras pikiran, ya memang ini sebenarnya ulumul Quran ini untuk orang yang ingin menuju pada jenjang ahli. Jadi sangat bermanfaat bagi kita juga sebagai wawasan untuk lebih mengenal Al-Quran atau kitab hidayah yang selama ini kita yakini. Insyaallah meskipun dalam kondisi pandemi kita akan terus semangat untuk thalabul ilmi, meskipun melalui daring dalam jaringan. Insyaallah kita akan menurunkan semangat kita dan teman-teman di sini untuk senantiasa menyebarkan kebaikan atau manfaat, terutama ilmu Al-Quran. Kemarin juga ada pembahasan fikih ya, fikih munakahat bersama Gus Yusron dan bersama juga yang lainnya. Insyaallah saya semuanya tetap semangat. Insyaallah barakah. Amin. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dan paparannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, walaupun ini ilmu yang khusus soal dasar dan sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam.